3, 2, 1. Halo semuanya, baik pada video kali ini sebelum itu perkenalan dulu ya. Nama saya Malvino Visenjaya, saya dari instansi IKIP PGRI Pontianak dengan prodi Pendidikan Fisika Fakultas MIPA Tek dengan NIM 2219100009. Baik, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan yang telah Ibu beri dengan yang dalam matkul telaah kurikulum dan dalam buku fisika. Di sini ada 3 soal yang nanti dimana soal nanti saya akan paparkan dalam screenshot dalam di atas ini. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada Ibu Etiskardi, Magister Pendidikan, yang telah memberikan materi ataupun UAS yang telah berikan untuk kepada kami. Baik, di sini saya akan membacakan pertanyaan yang pertama, yaitu cari dan bandingkan antara kurikulum KBK dan kurikulum K13. Dan apa kekurangan dan kelebihan dari masing-masing kurikulum tersebut. Kalian sebagai calon guru, jika diminta untuk memilih dari 2 kurikulum tersebut, kurikulum mana yang kalian akan pilih? Jelaskan. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan atau keunggulan dari kurikulum berbasis kompetisi, yaitu KBK. Yang pertama, di kurikulum KBK ini kelebihannya tuh dari pendapat saya sendiri ada 7 ya. Yaitu pertama, yaitu mengembangkan kompetisi. Ya, sesuai dengan nama-namanya juga ya, KBK, ke kurikulum berbasis kompetisi. Dalam kompetisi peserta didik ini, pada setiap aspeknya tuh dalam mata pelajaran ini bukan hanya pada kepekaan terhadap penugas maupun tugas-tugas kepada peserta didik, dan konten mata pelajaran itu sendiri. Ya, jadi sudah jelas ya dari poin yang pertama. Sedangkan yang di poin yang kedua, yaitu KBK ini bersifatnya konseptual, karena berangkat dan berfokus kepada hakikat untuk peserta didik untuk mengembangkan sebagai kompetisi dengan potensinya masing-masing. Jadi setiap siswa itu ada kelebihannya dan potensinya dalam bidang-bidang tertentu. Misalkan ada yang bidang dia potensinya itu di bidang jasmani. Ada juga dia tuh bidangnya ke mata kuliah atau mata pelajaran yang lainnya gitu. Kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu di kurikulum KBK ini, kompetisi ini boleh menjadi mendasari pengembangan kemampuan lain. Penugasannya ini ilmu pengetahuan atau keahlian yang lainnya ini tertentu dalam pekerjaan maupun kemampuan untuk memecah suatu masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi serta dalam aspek maupun kepribadian itu dapat dilakukan secara optimal dan berdasarkan standar kompetisi tertentu. Jadi dalam kompetisi KBK ini dalam pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari, sehingga serta aspek-aspeknya itu udah diberi pendasaran dalam standar dalam kompetisi KD. Jadi itulah dari poin ketiga ya. Kita lanjut ke poin yang keempat, yaitu guru diberikan kewenangan untuk menyusun silabus yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Di lingkup sekolah ya, di lingkup sekolah atau di daerah sekolah masing-masing yang sesuai dengan mata pelajaran. Dan dalam kondisi ini itu dapat diajarkan. Itu dari kelebihannya ya. Sekarang kita lanjut ke poin kelima, yaitu bentuk pelaporannya itu hasil belajarnya itu setiap aspek dari mata pelajarannya ini mempermudah evaluasi, karena dan ada juga perbaikan maupun kekurangan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Jadi selama proses pembelajaran berlangsung, jadi itu ada juga pemberian evaluasi terhadap peserta didik juga, bukan hanya terhadap pengajar. Itu dari kelebihan dari sistem kurikulum KBK. Kita lanjut ke poin yang ke-6, yaitu adalah penilaian yang menekankan pada proses yang memungkinkan peserta didik untuk mengeksplorasi kemampuannya secara optimal dibandingkan dengan penilaian yang terfokus pada konten. Jadi maksudnya gini, seperti yang saya ungkapkan dari poin ke-6 ini, yaitu ini untuk membuat wawasannya itu lebih luas, bereksplorasi kemampuannya yang sudah dia miliki itu dikembangkannya lagi, maupun diperluaskan lagi lah kemampuan atau ilmu wawasannya itu.
daripada konten yang terfokus pada satu tujuan nilai yang bukan dia sukai ya. Yang ketujuh, yang terakhir ya, yaitu ada bidang yang atau studi mata pelajaran tertentu dalam pengembangan lebih. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bagian kekurangan atau baik. Adapun kelemahan atau kekurangan yang dimiliki oleh kurikulum berbasis kompetisi yaitu KBK ya, yaitu ada empat poin. Yaitu yang pertama, dalam kurikulum KBK ini dan hasil belajarnya, indikator ini sangat sudah disusun, padahal indikatornya sebaiknya disusun oleh guru. Karena guru yang paling mengetahui bidang kondisi peserta didik dan lingkungan. Jadi dalam aspek yang kekurangannya ini, pertama di poin pertama ini, indikator hasil belajar ini sudah disusun oleh sudah disusun oleh kurikulum sebelumnya, sehingga itu dipakai yang sudah lama, tidak ada perbaharuan. Kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu konsep dari KBK ini mengalami perubahan yang termasuk pada urutan dasar kompetisi dari kompetisi dasar, sehingga menyulitkan guru untuk merancang pembelajaran secara keberlanjutan. Jadi kendala dari kurikulum tahun sebelumnya dengan KBK ini itu ada perubahan yang signifikan, sehingga guru susah menyesuaikan kompetisi dasar ataupun pembelajaran dalam setiap bab-bab dalam mata pelajaran, sehingga dalam penyesuaian peserta didik tidak dapat menyesuaikan atau berobservasi terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung. Kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu dalam guru maupun paradigma dalam pembelajaran KBK ini, dalam kurikulum KBK ini masih seperti kurikulum sebelumnya, lebih terhadap pengajar orientasi. Jadi tidak jauh beda ya dengan kurikulum sebelumnya di pembelajaran KBK ini dengan kurikulum sebelumnya, sehingga lebih kebanyakan penekanan. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, yaitu memandang kompetisi sebagai sebuah entitas yang bersifat tunggal, padahal kompetisi merupakan sistem pengukuran perilaku yang menggunakan paradigma behaviorisme yang ditengahi tidak mampu mengukir suatu perilaku yang dihasilkan. Di poin keempat ini, di KD ini bersifat tunggal, padahal merupakan pengukuran perilaku siswa peserta didik. Jadi gimana ya? Modelnya seperti gini ya. Ketika ada kompetisi dasar yang sedang guru ajarkan dalam satu bab ya, contoh satu bab itu, padahal ada pengukuran perilaku siswa, ada batasannya kepahaman siswa dalam satu kelas. Jadi tidak semuanya dalam satu kelas itu siswa itu paham akan ke setiap penilaian perilaku siswa. Oke, sekarang lanjut ke yang ke kurikulum ke-13 ya. Di kurikulum ke-13 ini lebih menekankan kepada pendidikan karakter. Selain karakter, yaitu kreatif dan inovatif. Pendidikan karakternya juga penting, nantinya akan terrealisasi menjadi satu. Misalkan pendidikan budi pekerti. Yang budi pekerti, yang karakternya itu harus diintegrasikan ke semua program studi. Jadi setiap dalam pembelajaran, setiap dalam mata pelajaran itu akan menekankan kepada karakter, kreasi dan inovasi, dan tidak akan jauh dari namanya leluhur yang bersifat budi pekerti, yang berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun ke orang tua. Jadi dalam asumsinya ini, dalam kelebihan K13 ini, yaitu K13 ini sudah tidak ada perbedaan antara anak desa dan anak kota. Seringkali anak desa cenderung lebih diberi kesempatan untuk memaksimalkan potensi mereka. Jadi di K13 ini memiliki kesetaraan dengan anak kota, yang dimana pembelajaran mereka tuh sudah disamakan dengan anak desa. Gitu dia. Jadi yang di poin pertama ya tadi lupa, ada 3 poin yang kelebihan dari K13 ini.
Nah, sekarang kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu di K13 ini itu mengancam pendidikan siswa dari awal, misalkan melalui jenjang pendidikan anak di usia dini. Nah, jadi di K13 ini, di jenjang ini sudah diberikan pendidikan siswa itu dari awal. Kalau misalkan dari awal yang sudah dari TK maupun SD yang diberikan pembelajaran K13 itu akan memberlangsungkan mereka dalam perilaku karakter mereka maupun kreativitas mereka dan inovasi mereka dalam belajar. Nah, itu dari poin kedua ya. Kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu kesiapan terletak pada guru. Guru juga harus terus dipacu kemampuannya melalui pelatihan dan pendidikan calon guru atau honorer untuk meningkatkan kesepakatan profesionalis dan secara terus-menerus secara berkelanjutan. Nah, jadi pada poin ketiga yang kelebihan ini, yaitu guru tuh harus memberikan kesiapan dalam proses belajar mengajar terhadap peserta didik sehingga kemampuannya itu maupun pelatihan yang diajarkan kepada peserta didik ini dapat berjalan dan sesuai dalam karakter mereka, nanti bisa mengikuti jalur karakter gurunya. Jadi ibaratkan guru itu sebagai induk dari semua anak-anaknya. Jadi karakter guru itu harus bagus ya, harus positif supaya pesertanya itu dapat mengikuti alur dia. Dan ada pun juga kekurangannya, walaupun dalam K13 ini ada kelebihannya yang lebih bagus ya, tapi kelemahannya itu ada juga, yaitu di kelemahan K13 itu ada dua, yang dimana adapun kelemahan dari K13 yaitu adalah ada dua aspek atau ada dua poin. Yang pertama tidak ada keseimbangan antara orientasi proses belajar dan hasil dalam kurikulum K13. Keseimbangan ini sulit dicapai karena kebijakan ujian nasional masih diberlakukan. Kita tahu bahwa saya pun juga pernah mengalami juga, karena saya pun masuk juga dalam pembelajaran K13 dan KTSP. Jadi saya tahu bahwa itu masih belum ada perubahan di bagian kebijakan di bagian nilai akhir peserta, sehingga saya merasa sendiri bahwa keseimbangan orientasi belajar ini masih tidak jauh dalam proses KTSP. Dan yang poin yang kedua yaitu mengimplementasikan mata pelajaran IPA dan IPS dalam mata pelajaran dan bahasa Indonesia juga untuk jenjang pendidikan dasar tidak tepat karena rumpun ilmu pelajaran tersebut yang berbeda. Jadi di bagian K13 ini yang di jenjang SD ini saya kan masih dalam KTSP, sehingga kalau dari pendapat saya yaitu pembelajaran IPA dan IPS itu di tingkat jenjang SD itu masih tidak jauh berbeda dengan KTSP, yang sehingga dimana penjenjangan dasar itu masih memakai model lama, tidak ada pembaharuan, sehingga itu lebih menekankan kepada kreatif dan inovatif ke peserta didik ke anak dasar atau Dan kita lanjut ke bagian soal nomor 2, yaitu tunggu, saya jawab yang ini dulu ya. Dari kedua kurikulum ini mana yang lebih cocok? Kalau menurut saya lebih cocok itu yaitu adalah kurikulum K13. Karena kenapa? Ya karena saya sebagai calon guru, calon pendidik, yaitu karena sudah jelas karena bahwa di K13 ini dalam KD-nya itu sudah terbarukan, dan ditambah lagi dan dalam pendidikannya itu lebih fokus kepada leluhur budi pekerti yang kepada takwa kepada Tuhan Yang Esa, dan juga lebih dalam berfokus kepada karakter
Karena kenapa? Karena di era zaman sekarang itu kebanyakan anak-anak tuh lebih kurang kepada perilaku, karakter mereka tuh masih kurang, sehingga perilaku dan karakter tuh itu yang menjadi kunci utama bahwa dapat meningkatkan jenjang pendidikan Indonesia tuh lebih maju dibandingkan KBK yang berfokus kepada ilmu atau potensi ke pengetahuan yang mereka miliki. Itu jawaban saya dari pertanyaan nomor 1. Selanjutnya soal yang kedua, yaitu kurikulum mengalami beberapa kali perubahan. Sebutkan perkembangan kurikulum dari tahun 1945 sampai sekarang. Jelaskan mengapa kurikulum tersebut mengalami perubahan. Oke, jadi di perubahan dari tahun ke tahun kurikulum itu ada 10, tapi yang terbaru ini ada kurikulum darurat, jadi bertambahnya 1. Jadi saya akan menjelaskan dari kurikulum 1947, yaitu kurikulum ini menekankan kepada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain, yang seluruh dunia lah. Jadi dalam kurikulum rencana pembelajaran tahun 1945 ini lebih terfokus kepada karakter yang berdaulat lah dengan bangsa lain, karena ya kita tahu sendiri bahwa di situ dimulainya kemerdekaan bangsa Indonesia. Lanjut ke yang kurikulum di tahun 1952, yaitu kurikulum rencana pembelajaran terurai. Di pembelajaran kurikulum ini terdapat silabus mata pelajaran yang lengkap dengan satu pelajaran diajarkan oleh seorang guru. Jadi saya simpulkan di sini, yaitu dalam pembelajarannya itu satu mata pelajaran, satu silabus. Sehingga secara itu pembelajaran itu lengkap sekali dalam satu pembelajaran saja. Hal ini karena mengapa itu bisa berganti? Itu saya akan jawab di poin yang ketiga, yaitu kurikulum 1964. Jadi karena di tahun 1952 ini, yaitu karena ya kita tahu ya silabus tuh saya sendiri ngelihat itu banyak. Jadi banyak sekali lembaran-lembaran itu dalam satu buku. Ini dalam satu mata pelajaran, satu pelajaran aja. Jadi saya simpulkan mungkin ada perubahan di tahun itu. Jadi berlangsungnya sampai lanjut di kurikulum tahun 1964. Di kurikulum 1964 ini pembelajaran ini berpusat kepada program Pancawadahana, yaitu pengembangan moral pengembangan moral, kecerdasan, emosional, dan keterampilan jasmani. Adapun pemusatan program Wacana ini dalam kurikulum 1964 ini mengusung kepada pendekatan terhadap moral, kecerdasan, emosional, dan keterampilan, sehingga kenapa itu bisa tidak efektif dan berganti ke tahun kurikulum 1968 di poin yang keempat ini, yaitu karena di kurikulum itu lebih spesifik memilih atau mengecilkan potensi peserta didik, sehingga di bagian kurikulum 1964 ini sangat tidak lalu efektif dan tidak selalu terhadap kemerataan kecerdasan emosional dan jasmani semua dalam peserta didik. Sehingga barulah di kurikulum 1968 ini ada perubahan yang dimana itu tidak jauh beda sih dengan yang
1964, tapi perubahannya itu ada di bagian moralnya itu berganti kepada pembinaan jiwa Pancasila dan pengetahuan dasar dan kecakapan khusus. Di bagian kurikulum ini, pendidikan ini lebih kepada kepada kepancasilaan, lebih terhadap kecakapan, yaitu farsa-farsa atau kebahasaan yang disempurnakan. Di tahun itu kan saya ingat di pelajaran bahasa Indonesia itu ada banyak sekali perubahan-perubahan dalam berbahasa, yang dimana dalam semua bahasa Nusantara tuh ada yang beda, jadi disempurnakan lagi, yang dimana kebanyakan bukan yang dimana negara Indonesia ini berpatok kepada bahasa Melayu. Sehingga dalam semua bahasa daerah disatukan menjadi satu, yang itu kenapa kurikulum ini dibangun dengan kecakapan khusus. Jadi dan kenapa mengalami perubahan di poin yang kelima, yaitu di kurikulum 1975, yaitu karena perencanaan materi, metodenya tuh dan tujuannya tuh masih kurang, sehingga masih belum ada perencanaan atau pergerakan. Jadi di tahun 1975 ini itu mengalami pergerakan metode, materi maupun tujuan pembelajaran. Dalam aspeknya itu ya tahu ya gimana perubahan prosedur pengembangan sistem instruksial ini udah direncanakan dan distruktur. Dan di kurikulum 1984 tuh mengusung terhadap pendekatan cara belajar siswa aktif dan berorientasi kepada terhadap tujuan intrososial. Kita tahu di tahun kurikulum 1975 ini kan tidak ada namanya itu ya siswa aktif. Jadi dalam 1975 itu kan kekurangannya itu berarti kalau kita lihat itu kurangnya pasifnya dalam keaktifan peserta didik dan juga maupun pendidik, sehingga membuat mereka tuh menjadi diam dan canggung. Dan dimana di perubahan 1984 ini membuat proses belajar tuh siswa tuh lebih aktif dan lebih berorientasi terhadap KD-KD maupun mata pelajaran, sehingga berlangsungnya ada perubahan lagi di tahun kurikulum 1994 yang di poin ke-7 yang bernama suplemen kurikulum 199 yang dimana tujuannya ini pengajaran ini menekankan kepada pemahaman konsep dan keterampilan yang menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Jadi kita tahu di kelemahan dari kurikulum 1984 ini ya sangat jelas ya, tadi yang saya jelaskan itu bahwa kurangnya konsep ajar dan juga kurangnya keterampilan soal, sehingga masih minimnya soal. Jadi siswa tuh aktif dalam belajar tapi kurang tahu dalam pemecahan masalah. Jadi kita tahu bahwa kalau siswa tidak dapat menyelesaikan suatu masalah, jadi untuk apa mereka pembelajarannya secara aktif tapi tidak tahu cara menyelesaikan masalah yang mereka pelajari gitu. Jadi perlunya perubahan. Kenapa perlunya perubahan di kurikulum ini di tahun 1994 dan tahun 1999. Dan tapi pun ada mengalami kekurangan. Tapi kita lanjut dulu ke kurikulum 2004 di poin ke-8. Nah, di poin 8 ini, ke kurikulum 2004 ini, setiap mata pelajaran yang diuraikan atau diuraikan itu berdasarkan kompetisi apa saja yang harus dicapai oleh siswa nantinya. Dimana KD ini menyesuaikan terhadap kestandarannya. Jadi
di K94 ini dan K99 ini itu mereka tuh kurikulum itu sebenarnya udah kompleks, tapi kurangnya kesadaran pemahaman ke tujuan atau prospek target yang lebih tepatnya itu target dalam KD. Jadi sehingga diciptakannya kurikulum 2004. Jadi lanjut ke poin ke-9 yaitu kurikulum 2006 KTSP. Di bagian kurikulum KTSP ini di tahun 2006 ini itu lebih menerapkan kerangka dasar yaitu KD, kompetisi kelulusan SKL, dan lebih adanya tes atau suatu soal pemecah masalah yaitu standar kompetisi dan kompetisi dasar yang disingkat dalam keseluruhannya itu SKKD. Di KTSP ini itu hasil dari keseluruhan dari kurikulum terdahulu yang dimana sudah dirangkum dan sudah diatur secara efisien dan secara rinci sedemikian sehingga tercapailah KTSP. Tapi tapi di kurikulum ini masih ada kekurangan yang dimana terciptalah di kurikulum K13. Ya mungkin karena di kurikulum KTSP ini karena kurangnya atau minimnya zaman iptek, ya kita tahu di KTSP itu masih kurangnya sarana informasi yang berkaitan dengan iptek. Jadi bergantilah ke kurikulum K13. Lanjut ke K13 ini yaitu guru dituntut mencari pengetahuan sebanyak-banyaknya karena perkembangan teknologi dan cepat membuat siswa lebih mudah dalam mendapatkan informasi. Ini kan yang sudah saya alami ya di waktu SMA. Jadi di kurikulum K13 ini yang sudah saya jelaskan tadi di soal nomor 1 tuh yang dimana lebih menekankan kepada karakter pendidikan yang bersifat budi pekerti yang kepada takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini di mana dalam kurikulum K13 ini guru mencari pengetahuan sebanyak-banyaknya melalui pengetahuan atau iptek secara cepat membuat siswa lebih mudah mendapatkan informasi secara keseluruhan atau seluasnya lah wawasannya, sehingga dimana di K13 ini lebih berfokus pada karakter yang dimana karakter itu susah didapatkan di iptek. Jadi kembali lagi ke bagian kurikulum yang terdahulu yang dimana penekanan dalam perilaku moral. Dan yang terakhir yaitu yang di poin 11 yang terakhir yaitu adalah kurikulum darurat yang terbaru yang dimana di masa pandemi ini. Di tahun 2020 ya, mungkin tahun 2020 ya. Di kurikulum tahun 2020 ini lebih menekankan terhadap kompetisi dasar KD yang sesimpelnya dan seintinya saja, karena kita tahu di mana di masa pandemi ini di kurikulum darurat ini banyak sekali perubahan atau pengurangan mengenai materi-materi ataupun kompetisi dasar yang sudah direncanakan guru yang sejak di zaman K13. Jadi mungkin pengurangannya itu ya ada sekitar 60% dari materi atau KD dalam K13 itu. Tapi mengenai kekurangannya dari kurikulum darurat ini yaitu banyak sekali ya, dimana proses pengajarannya itu tidak ada pemantauan, tidak ada pengajaran secara
langsung, dan juga kurangnya juga perhatian terhadap peserta didik. Jadi kenapa di ini masih berlangsung ya, karena kita tahu ya dimana di masa pandemi ini susah sekali untuk ya mau nak mau ya harus dijalankan, yaitu dengan pembelajaran yang se-efisien mungkin dan efektif mungkin. Mungkin sekian dari jawaban saya yang di pertanyaan nomor 2. Kita lanjut ke poin yang ke soal yang ketiga, yaitu soal yang terakhir. Sebagai calon guru, jika diminta untuk berdiskusi dalam perubahan kurikulum yang seperti apa yang akan kalian usulkan? Nah, jadi kalau menurut saya ya, karena ini kan di tahun 2021 ya, ditambah lagi walaupun secara diskusi di zaman sekarang ini sepertinya saya lebih tepatnya tuh pembelajaran tuh secara darurat. Karena kenapa? Ya kita tahu dalam masa pandemi ini siswa lebih banyak lebih pasif dalam proses belajar mengajar, dan lebih banyak terhadap tuntutan yang dimana kita tahu bahwa ibaratnya siswa itu adalah guru tuh sebagai nuntut siswa tuh harus mengerjakan soal-soal, harus nonton YouTube pembelajaran. Jadi sehingga membuat siswa lebih pasif dan lebih manja lah bahasanya ya. Sehingga kita tahu mungkin ya itu hal yang efektif saja ya, mungkin karena mungkin mereka ada eksplorasi keterampilan maupun potensi hal yang lainnya. Mungkin ya kita sebagai calon pendidik ya maklumi saja, karena kita tidak bisa dipungkiri, karena kita tidak bisa menghindari selama masa pandemi ini berlangsung. Ya kita harap ya mudahan di masa pandemi ini cepat selesai. Itu aja. Mungkin sekian dari jawaban saya yang di poin yang ketiga mengenai diskusi dan kurikulum apa yang saya pilih, yaitu adalah kurikulum darurat, yaitu kurikulum di tahun 2020. Nah, baik, sekian dari ketiga soal dan yang sudah saya jawab. Semoga apa yang saya ini dapat bermanfaat dan juga dapat mengenai pemahaman pribadi juga saya dan menambah wawasan saya. Dan juga saya minta maaf bila jika ada salah kata yang tidak mengenakan, tolong dimaafkan. Oke, sekian dari video saya dan saya tutup. Selamat malam.